a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, God, I know in my heart all the things I've been through leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus, the power of your name, nothing else can
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam ibadah online FGCC 31 Oktober 2021. Kami di sini ingin menyambut seluruh jemaat, khususnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC. Welcome home, we are so glad to have you here. Mari sama-sama kita saksikan penekanan news minggu ini dan juga an exciting announcement from our dearest Pastor Eddie Chang. Was a time that I swore I would never go back. I was blind to the truth, didn't know what I had. I was running, I was searching, but every place I turned for healing left me more broken than the last. Take me back to the place that feels like home, to the people I can depend on, to the faith that's in my bones. Take me back to a preacher and a verse where they've seen me at my worst, to the love I had at first. Oh, I wanna go to church. Ya, shalom seluruh jemaat FGCC yang terkasih. Nah, tidak terasa kita hampir 2 tahun tidak mengadakan ibadah onsite ya, atau onsite service. Tentu kita sudah sangat merindukan suasana ibadah di gereja ya. Dan pada kesempatan ini dengan sukacita saya mau menyampaikan pengumuman bahwa kita akan segera mengadakan onsite service, yaitu tanggal 7 November ini. Dan para volunteer sedang mempersiapkan yang terbaik demi keamanan dan juga kenyamanan, supaya kita bisa beribadah dengan tenang dan leluasa. Dan untuk itu saya mohon kerjasama dari kita semua. Dan Saudara Hari akan memberikan beberapa panduan dan juga arahan buat kita semua. Silakan Bro Hari. Thank you Ko Ed.
Hai, yes, jadi hari ini saya lagi siap-siap mau datang ke office FGCC nih untuk ibadah on-site service. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya harus lakukan dulu. Yang pertama adalah saya harus registrasi supaya saya bisa book tempat saya dan juga kursi saya di ibadah on-site nanti. Karena limited space ya, jadi harus benar-benar cepet sekali. Nah, gimana caranya? Gampang banget. Kita tinggal langsung saja ke bit.ly/FGCC onsite. Sekali lagi bit.ly/FGCC onsite, atau kalian juga bisa scan QR code yang ada di layar Anda sekarang. Nah, di link ini juga kalian akan bisa temukan di bio Instagram kita @FGCC Malaysia ya. Nah, setelah kalian sudah klik linknya, kalian akan langsung melihat layar seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah untuk melihat detail eventnya. Tinggal pilih mau berapa tiket dan klik buy ticket now. Ingat, satu tiket itu hanya berlaku untuk satu orang ya. Jadi kalau satu keluarga ada 3 orang, maka harus booking 3 tiket. Saya bisa langsung klik continue as guest. Setelah itu, confirm and check out. Lalu, tinggal masukkan data saya seperti nama, email, contact number, dan semua data-data saya termasuk IC dan passport number. Sesudah selesai, saya akan klik complete registration dan kalian akan mendapatkan konfirmasi tiket seperti ini. Jangan lupa di screenshot dan ditunjukkan kepada Asher pada hari Minggu ketika sudah sampai ya. Setelah itu, jangan juga lupa untuk scan QR code MySejahtera dan juga temperatur kalian. And I'm all set. Now we can enjoy the service. And by the way, make sure your mask is on throughout the whole service, okay? Baiklah, kalau seperti itu, go book your ticket now and see you very soon on FGCC on-site service. Sekian penekanan news pada minggu ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca sebuah ayat yang diambil dari Yesaya 60 ayat 19. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC, kita akan memuji menaikkan Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai, kita berikan pujian, kita berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Amin. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran.
selamanya. Sekali lagi, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Come on, sing. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Come on. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Saya hidupku penuh mukjizat. Oh, hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hidup kita penuh mukjizat. Thank you ya Tuhan buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang tidak ada habisnya untuk kami ya Tuhan. Sekarang kami ingin menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa memberikan yang terbaik dari suara kami, dari hati kami, dan dari pikiran kami ya Tuhan untuk Engkau. Thank you Lord. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we was clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all.
buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kami bisa memberikan tenaga yang terbaik ya Tuhan, pikiran yang terbaik, fokus yang terbaik, hati yang terbaik untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerangkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau Allah memberkati waktu ke depannya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Allah jam, biar Engkau Allah urapi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa yang dia katakan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hati kami masing-masing dimanapun kami berada sekarang ya Tuhan. Biar hati kami menjadi lembut ya Tuhan, menjadi tanah yang lunak ya Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan dalam hati kami ya Tuhan, itu bisa berbuah dalam kehidupan kami dan orang lain bisa menikmatinya ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom Soul Fresh. Hari ini kita mau sama-sama belajar sesuatu yang baru dan juga dari firman Tuhan, dan juga gue akan sharing sedikit dari pengalaman gue. Gue berharap kita semua yang mendengarkan, yang mengikuti online service ini dalam keadaan yang oke. Tapi buat teman-teman yang kurang oke, it's okay. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kita semua. Oke, sebelum itu kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan, kami akan pakai Tuhan firman pada hari ini, message-Mu Tuhan, Kau sampaikan kepada setiap daripada kami, dan Kau sentuh hati kami, Kau jamah Tuhan, Kau ubahkan, dan biarlah kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti online service selama 1 bulan ini, tentunya kita lagi belajar satu topik atau satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu perseverance. Gitu. Buat teman-teman yang belum tahu perseverance itu apa, di bahasa Indonesia itu ketekunan namanya. Hari ini pun gue mau sharing mengenai topik ini, mengenai tema ini dari firman Tuhan dan juga pengalaman pribadi gue dalam bergumul, dalam persevere juga nih di dalam kehidupan gue. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue akan perkenalkan sedikit dulu. Jadi, seperti kata peribahasa, ada udang di balik batu. Maka gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Giovanno, buat yang belum kenal. Saat ini gue lagi bekerja di Jakarta. Buat teman-teman yang tertarik bekerja di Jakarta, boleh hubungin gue juga. Company gue lagi hiring, sekedar informasi. Dan sekalian promosi ya, nggak apa-apa. Dan hari ini title dari sharing gue beri judul itu Just Keep Praying. Buat ini mungkin sebuah phrase yang tidak asing ya, karena gue ambil ini phrase dari satu karakter dalam film kartun si Dory. Buat teman-teman tahu Dory? Atau Dory itu kalau misalnya teman-teman order fish and chips, itu ada ikan Dory yang digoreng tepung. Itu Dory. Tapi enggak, Dory itu dari film Finding Nemo, dan dia suka berkata seperti ini, just keep swimming gitu. Dan di quotes penuhnya dia berkata seperti ini, when life gets you down, you know what you gotta do? Just keep swimming. Dari Pixar, terima kasih Pixar buat quotes yang sangat memberkati. Dan gue ubah sedikit quotes itu menjadi versi gue sendiri. Jadi buat setiap daripada kita juga, kita bisa pelajari dari quotes ini. So when life gets you down, you know what you gotta do? Just keep praying. Itu Giovanno 2021 ya. Oke, jadi hal ini kita mau sama-sama pelajari. Kita pengen memiliki perseverance dalam kehidupan doa kita. Supaya kita bisa katakan kepada diri sendiri atau katakan kepada teman-teman kita, just keep praying gitu. Namun sebelum itu kita mau sama-sama belajar dulu dari kata perseverance. Jadi apa sih kata perseverance ini? Kalau gue cari di Google, berkata seperti ini perseverance ya. Continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. Jadi perseverance ini ada 2 hal yang mau gue highlight di sini. Adalah di continued effort, di mana kita berarti melakukan effort itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali, terus-menerus, dan itu bukan hal yang one time thing gitu. Cuma sesuatu hal yang terus-menerus kita lakukan. Despite nih, walaupun nih, jadi perseverance ini terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Walaupun situasi dan kondisi tidak baik, tidak nyaman, di sini dikatakan ada difficulties, failure, opposition, di mana ketiga hal ini merupakan kondisi yang buruk sebenarnya. Namun, kita tetap melakukan hal itu terus-menerus. Nah, lalu muncullah pertanyaan di sini. Gue juga pernah mengalami hal ini. Pernah nggak sih kita kayak pengen sesuatu, terus kita doain gitu. Tapi kita doain terus-menerus, kita belum melihat adanya suatu jawaban dari Tuhan. Kita melihat kok situasi semakin memburuk, tapi kita tetap mendoakan itu terus-menerus gitu. Pernah nggak sih teman-teman merasakan demikian? Nah, buat teman-teman yang pernah atau lagi mengalami saat ini,
sama-sama kita mau belajar supaya kita dapat bertekun dalam doa kita, supaya kita dapat katakan kepada diri kita sendiri, just keep praying. Nah, dari hari ini gue mau sharing 3 poin yang kita bisa sama-sama pelajari mengenai topik pada hari ini. Tapi sebelum itu, gue mau share sedikit mengenai siklus dalam doa. Nah, siklus ini gue pelajari dari cerita Nabi Elia. Jadi kita mau sama-sama buka di 1 Raja-Raja 18. Fullnya nanti bisa teman-teman baca sendiri, karena lumayan panjang ya. Cuma gue kasih ringkasan aja ya. Jadi cerita di 1 Raja-Raja 18 ini menceritakan tentang Nabi Elia. Nabi Elia yang ketemu sama Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini rajanya orang Israel. Di mana dulu dia sangat setia mengikuti Yesus. Dia menyembah Tuhan, tapi dia berbalik untuk menyembah Baal atau menyembah berhala. Jadi di 1 Raja-Raja 18 ini diceritakan di mana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Jadi ada battle di sana, dan tentunya kita tahu siapa yang menang, tentunya Nabi Elia, karena Tuhan ada di sisinya. Dan setelah kemenangan Elia, Tuhan menjanjikan akan menurunkan hujan untuk bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini udah 3 tahun lamanya mengalami kekeringan. Jadi setelah Tuhan Yesus berjanji, Nabi Elia menang, Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan hujan di situ. Jadi kita mau lanjut, kita langsung baca aja dari ayat ke-41 sampai ke 44 terlebih dahulu. Nah, ayat 41 berkata seperti ini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Jadi ini setelah Elia menang dari nabi-nabi Baal, dia kabarin tuh ke Raja Ahab kalau hujan akan segera datang. Di ayat 42 berkata seperti ini. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Jadi dia suruh asistennya, bujang ini, untuk naik gitu. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikian sampai 7 kali. Jadi Elia menyuruh bujangnya itu untuk ngecek udah hujan atau belum. Dan selama 7 kali setelah bolak-balik tidak ada yang terjadi apa-apa. Namun di ayat 44 berkata seperti ini. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terharang oleh hujan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kita bisa pelajari adalah siklus dari ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa awalnya, ketika kita hari pertama mungkin ketika kita berdoa, there is nothing gitu. Tidak ada apa-apa, belum kelihatan apa-apa. Lalu kita berdoa lagi. Sama seperti Nabi Elia menyuruh bujangnya untuk go again, untuk pergi lagi, untuk melihat. Dan kita masih belum melihat ada apa-apa. Namun ketika kita berdoa terus-menerus, kita terus-menerus melakukannya, kita melihat ada awan kecil yang timbul. Di versi NLT-nya berkata seperti ini, finally the 7th time, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a man's hand rising from the sea. Jadi there's something rising from the sea. Sama seperti kita berdoa, ada sesuatu yang timbul, ada sesuatu yang terjadi. Tapi kita jangan terlalu fokus kepada ukurannya. Kalau kita fokus kepada ayat tadi, awan itu cuma sebesar telapak tangan manusia, di mana itu bukan hal yang besar dong. Dari sana siapa sih yang berpikir akan datangnya hujan? Sama seperti dalam kehidupan doa kita, ketika kita berdoa terus-menerus, kita melihat sesuatu, Tuhan mengerjakan sesuatu, ada progres dalam doa kita, apa yang kita lagi doakan. Namun, jangan terlalu fokus kepada seberapa besar apa yang terjadi itu, pada ukurannya, tapi fokuslah kepada progresnya. Don't focus on the size, but focus on the rise. Nah, dari sana kita bisa lihat di ayat 45 yang berkata seperti ini. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta itu lalu pergi ke Yezreel. Jadi kita bisa lihat, kita bisa pelajari di sini bahwa hujan lebat itu datang dari hanya awan sekecil telapak tangan manusia. Sama halnya ketika kita berdoa terus-menerus, Tuhan akan menjawab doa kita, nggak langsung tiba-tiba. Tapi dia akan membuat kita berdoa lagi, terus kita nggak melihat apa-apa, kita berdoa lagi, kita belum melihat apa-apa, sampai kita melihat ada suatu awan kecil yang timbul, lalu dari sana Tuhan akan memberikan hujan lebat yang turun. Sama halnya gue pernah mengalami hal demikian, dulu mungkin bisa bilang, tepatnya tahun lalu,
gue pernah mendoakan untuk pekerjaan gue. Jadi gue saat itu benar-benar berdoa setiap harinya kepada Tuhan, dan di sana Tuhan nggak langsung kirimkan pekerjaan ke gue. Tuhan nggak langsung membuat gue bekerja saat itu. Namun Tuhan memberikan beberapa awan kecil. Dalam case gue waktu itu nggak cuma satu awan kecil yang timbul. Ada yang timbul lalu menghilang lagi. Ada yang timbul lalu menghilang lagi. Tapi dari sana gue tetap setia. Gue tetap bilang ke diri gue sendiri, just keep praying. Gitu. Dan Tuhan selalu ingatkan untuk gue tetap berdoa hal ini. Pada akhirnya gue bisa bekerja di tempat gue yang sekarang setelah gue berdoa sekian lamanya gitu. So dari sini apa yang kita bisa pelajari? Dari sini gue pengen kita belajar 3 hal, dan 3 hal ini pun juga masih gue pelajari sampai sekarang. Gue berharap teman-teman yang sedang berdoa, sedang bergumul dalam suatu masalah atau suatu permintaan kepada Tuhan bisa sama-sama mempraktekkan 3 hal ini, dan teman-teman bisa tetap bertekun dalam doa. Jadi hal pertama yang kita pelajari adalah when you pray, lift up your request and also your thanksgiving. Kita baca dulu di Filipi 4 ayat 6. Berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat ini udah benar-benar tertulis jelas, Tuhan state kalau misalnya kita itu menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa dan juga permohonan. Namun di bagian terakhir nih yang sering kita lupa, dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, jangan hanya meminta pada Tuhan. Tentunya kalau kita berdoa terus-menerus, kita suka ada request yang kita sampaikan kepada Tuhan terus-menerus. Tapi kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa kalau Tuhan tuh sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika gue berdoa saat itu, untuk pekerjaan gue terus-menerus setiap harinya gue berdoa supaya Tuhan memberikan pekerjaan. Namun Tuhan ingatkan gue terus untuk mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada gue. Walaupun saat itu gue belum bekerja, tapi gue bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas keluarga yang gue miliki, atas komunitas yang gue miliki, atas kesehatan yang gue miliki. Jadi banyak hal yang kita bisa syukuri, walaupun kita belum menerima jawaban doa yang kita inginkan. Jadi seringkali kalau kita misalnya dihadapkan dengan sebuah masalah, most of the time kita seringnya komplain, kita sering ngedumel sendiri kayak, Tuhan kenapa sih ini terjadi? Kenapa sih kita mengalami hal-hal seperti ini gitu. Mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah atau lagi menjalani FYP ya, final year project atau skripsi, teman-teman bertanya, kok skripsi susah banget ya? Daripada kita ngedumel, daripada kita komplain doang, doain aja. Kita bawa itu dalam doa. So don't complain about it, but pray about it. Teman-teman bisa bawa dalam doa, bisa berdoa kepada Tuhan dan menyatakan, Tuhan, mintalah, minta hikmat daripada Tuhan supaya bisa menyelesaikan final year project itu dengan baik. Tapi jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan sampai sejauh ini dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita miliki saat ini. Bersyukurlah kalau teman-teman masih bisa kuliah di tengah pandemi ini. Bersyukurlah kalau teman-teman masih bisa untuk mengikuti final year project. Jadi banyak hal sekali yang bisa kita syukuri, dan kita tentunya kalau kita berdoa kita membawa juga permintaan kita kepada Tuhan. Nah, dan di sini ketika kita memiliki sebuah request atau kita memiliki sebuah permintaan, tentunya request kita ini akan it only matters if you talk to someone who can do something about it. Gue ulangin ya. So your request it only matters if you talk to someone who can do something about it. Jadi ketika kita punya suatu request, kita punya suatu permintaan, ketika kita datang ke orang yang tepat, kita meminta kepada orang yang tepat, itu bisa diselesaikan atau itu bisa dijawab permintaan kita. Bayangkan buat teman-teman yang lagi kuliah terus punya pertanyaan dalam satu subjek, tentunya teman-teman pasti datang ke lecturer subjek berikut. Nggak mungkin datang ke orang manajemen di universitas. Mereka bisa apa? Mereka nggak mungkin bisa apa-apa gitu. Sama halnya ketika dalam kehidupan kita, when we pray to God, you are talking to someone who has the power to do anything. Engkau lagi datang ke orang yang tepat yang bisa menjawab semua permasalahan kita, menjawab semua request yang kita miliki, karena Tuhan tuh mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu di dunia ini. He can do all things but fail. Jadi poin pertama yang kita pelajari hari ini adalah we lift up our request when we pray, but don't forget to give thanks to God. Kita lanjut ke poin kedua. Nah, ketika kita berdoa sama halnya di
pengalaman gue waktu itu, gue berdoa itu benar-benar setiap hari. Mungkin bisa pagi dan malam gue berdoa. So it's okay sebenarnya untuk kita keep praying. It's okay to keep praying over and over and over again. Mungkin teman-teman ada yang berpikir kayak, ya udahlah, doa sekali aja cukup, Tuhan pasti mendengar doa kita. Enggak, justru Tuhan itu pengen untuk kita doa terus-menerus. Sama halnya di waktu saat itu, gue berdoa mungkin cukup lama, sekitar 1 tahun dan 3 bulan gue berdoa terus-menerus untuk pekerjaan gue, sampai gue mendapatkannya. Gue gak akan bilang kalau teman-teman akan mengalami waktu yang sama, mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama juga. Gitu. Tapi mungkin seringkali kita merasa bosen ya, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, kita mungkin merasa kadang gak enakan gitu sama Tuhan. Kayak, masa kita tanya hal yang sama, kita minta hal yang sama terus sama Tuhan gitu. Tapi justru Tuhan Yesus sendiri menyarankan, Tuhan Yesus pengen untuk kita berdoa terus-menerus. Kita sama-sama belajar di ayat berikut ya. Di Lukas 18 ayat 1-8, gue akan bacakan versi Inggrisnya di TPT. Ini The Passion Translation, berkata seperti ini. One day, Jesus taught the apostles to keep praying and never stop or lose hope. He shared with them this illustration. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya waktu itu supaya mereka itu tetap berdoa. Dan ilustrasi yang Yesus berikan menurut gue sangat-sangat bagus dan kita bisa belajar dari sini. Lanjut ke ayat kedua. In a certain town there was a judge, a thick-skinned and godless man who had no fear of others' opinions. And in the same town there was a poor widow who kept pleading with the judge, "Grant me justice and protect me from my oppressor." Jadi di satu kota ada hakim yang bisa dibilang dia tidak beragama, tidak percaya Tuhan. Dia gak peduli dengan omongan orang. Ada satu lagi, sebuah janda miskin yang terus-menerus minta kepada hakim ini untuk keadilan. Lalu kita lanjut. He ignored her pleas for quite some time, but she kept asking. Eventually, he said to himself, "This widow keeps annoying me, demanding her rights, and I'm tired of listening to her. Even though I'm not a religious man, and I don't care about the opinions of others, I'll get her off my back by answering her claims for justice, and I'll rule in her favor. Then she'll leave me alone." Jesus continued, "Did you hear what the godless judge said? That he would answer her persistent request? Don't you know that God, the true judge, will grant justice to all his chosen ones who cry out to him night and day? He will pour out his spirit upon them. He will not delay to answer you and give you what you ask for. God will give swift justice to those who don't give up. So be ever praying, ever expecting in the same way as the widow. Even so, when the Son of Man comes back, will he find this kind of undying faith on earth?" Jadi dari cerita ini kita bisa sama-sama pelajari. Keep praying. Tetaplah berdoa. Walaupun kita belum dapat jawabannya, tetaplah berdoa. Sama seperti janda miskin ini. Don't ever lose hope. Jangan sampai kita kehilangan harapan, kehilangan keyakinan kalau Tuhan akan menjawab doa kita. Nah, di sini kita perlu namanya persistent request or persistent prayer. Kita sama-sama tahu kalau kuasa doa itu sangat besar. Bayangkan kuasa dari sebuah persistent prayer. Itu pasti lebih besar lagi daripada kuasa doa yang biasa kita doakan. Dan kita perlu sama-sama tahu kalau Tuhan is the true judge that will grant justice. Jadi dia adalah hakim yang melebihi segala hakim. Dan dia pasti akan mendengarkan setiap dari request kita masing-masing. Dan Tuhan berjanji there will be no delay, so don't ever give up. Jadi kita bisa belajar di sini adalah dari the power of persistent prayer. Gimana kalau diilustrasikan ya seperti seorang janda yang minta terus-menerus kepada hakim yang tidak beragama ini, tidak percaya sama Tuhan. Bayangkan kalau kita minta dengan cara yang sama dengan cara janda itu meminta terus-menerus kepada Tuhan yang sebenarnya hakim dari segala hakim. Dan di sini kita kalau misalnya kita berdoa juga, kita nggak perlu doa dengan cara yang monoton, nggak perlu dengan satu skrip yang sama kita ulangi terus setiap harinya terus-menerus gitu. Kita bisa berdoa seakan kita lagi ngobrol sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Dan dia, tentunya dia akan mendengarkan setiap apa yang kita doakan. Nah, dari sini mungkin muncullah sebuah pertanyaan gitu ya. Sama gue pernah bertanya juga,
kita kan it's okay kan to keep praying over and over again. But sampai kapan kita akan melakukan itu? Sampai kapan kita harus berdoa terus menerus? Jadi masuk ke poin ketiga, yaitu don't quit until you get a no from God. Buat teman-teman yang bertanya, sampai kapan sih gue harus berdoa hal yang sama ini terus menerus sampai Tuhan bilang tidak, sampai kita menerima jawaban itu. Nah, mungkin untuk yang bertanya, gimana sih kita tahu bedainnya Tuhan bilang enggak atau Tuhan belum jawab? Gue pernah mengalami hal yang sama. Gue merasa kayak Tuhan tuh kayak dia belum memberikan hal kepastian. Dia nggak kayak bilang enggak atau lagi bilang tunggu gitu. Nah, gue pelajari adalah ketika sama halnya di dunia ini ya, kita misalnya punya teman. Kalau kita punya teman yang cukup indecisive ya, ada teman-teman gue yang mungkin ada beberapa yang to the point langsung kalau enggak gitu. Ada beberapa tapi yang kayak nggak jelas tuh dia maunya enggak atau kayak masih ragu gitu. Tapi gue belajar ketika gue semakin mengenal orang itu, gue semakin mengenal teman gue ini, gue bisa bedain, oh ini dia mau bilang enggak nih. Misalnya dia bilang kayak, lihat nanti ya, mungkin ntar gue kabarin. Oh, gue tahu tuh, pasti dia bilang enggak. Karena udah terbiasa dan gue udah kenal. Sama halnya seperti kita berdoa pada Tuhan, ketika kita kenal Tuhan kita siapa, kita bisa bedain kapan Tuhan bilang enggak dan kapan Tuhan bilang nanti gitu. Nah, di sini kita mau belajar juga dari firman Tuhan. Ada ayat tokoh Alkitab di mana Tuhan ini menolak request-nya, menolak doanya. Itu kita mau sama-sama baca di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 di versi NLT-nya ya. Jadi ini ceritanya mengenai Rasul Paulus di mana dia berdoa kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan. Kita baca dari ayat 7-nya berkata seperti ini. Even though I have received such wonderful revelation from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. 3 different times I begged the Lord to take it away. Jadi 3 kali Rasul Paulus ini berdoa kepada Tuhan. And each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I'm weak, then I am strong. Jadi di cerita ini, Rasul Paulus ini mengalami berbagai macam percobaan, sakit, penyakit, mungkin hinaan, dan juga kegagalan dalam kehidupannya. Namun dia terus berdoa, 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Dan 3 kali Tuhan bilang no. Karena percaya lagi ketika Tuhan bilang no, Tuhan tuh lagi mengerjakan suatu hal. Sama seperti Paulus, Tuhan berjanji ketika di dalam kelemahan Paulus saat itu, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sama halnya ketika kita berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban iya dari Tuhan. Tuhan tuh sedang bekerja. Cuma kita belum mengerti saja gitu. Namun dan ketika Tuhan berkata no juga, kita perlu move on. Jadi jangan terus bergumul dalam hal sama, doakanlah hal yang lain gitu. Dan percayalah kalau Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita doakan. Ini janji Tuhan ya. Bukan gue yang bilang, Tuhan yang bilang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan pasti menepati. Gitu. Jadi Tuhan pun akan memberikan hal yang tentunya lebih baik daripada apa yang kita pengen. Misalnya, kalau gue saat itu gue pengen pekerjaan, waktu itu gue sempat berdoa untuk gue bekerja di Malaysia. Namun gue mendapatkan pekerjaan di Indo saat ini. Dan gue percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada gue ini pastinya itu lebih baik daripada apa yang gue pikirkan di saat itu. Dan setelah gue look back, gue refleksikan diri gue waktu itu, kondisi gue saat itu, gue bersyukur kalau gue mendapatkan pekerjaan di sini, gitu, di Indonesia. Dan gue percaya karena bukan gue bilang Malaysia kurang baik ya pekerjaannya gitu. Tapi gue percaya pekerjaan yang gue dapatkan saat ini itu lebih baik dari apa yang gue pikirkan saat itu. Sama yang seperti yang Tuhan sudah janjikan, gitu. Dia pastinya akan memberikan sebuah pekerjaan yang sebuah hal yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Nah, terkadang kita itu nggak mengerti, sebenarnya kita nggak tahu kalau apa yang kita mau itu yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan tahu kalau yang terbaik dalam kehidupan kita itu Dia tahu apa yang mau Dia berikan gitu. Nah, di sini gue mungkin akan tutup dengan satu statement seperti ini. Ketika gue
berdoa saat itu, gue berdoa terus menerus, dan gue kayak mungkin sampai ke satu titik di mana gue cukup bosan gitu ya. Gue berdoa terus menerus, dan gue keinget satu ayat ini gitu. Ketika gue berdoa di Lukas 22 ayat 42. Ini Tuhan Yesus yang berkata ketika dia dalam kondisi lagi disalibkan gitu. Dia berkata seperti ini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Ini doa Yesus kepada Allah Bapa. "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi Tuhan Yesus pun mendoakan ketika supaya Bapa mengambil cawan itu daripadanya. Namun dia tutup doanya dengan berkata, "Bukanlah kehendakku, namun kehendak-Mu yang terjadi." Mau nggak kita saat ini kita sama-sama untuk berdoa, kita mau sama-sama ketika kita berdoa, kita doakan hal itu terus menerus. Tapi kita juga mau berkata, bukan kehendakku, namun biar kehendak-Mu yang terjadi. Jadi biar 3 hal yang kita pelajari pada hari ini. Pertama adalah supaya kita lift up our request and also our thanksgiving to God. Yang kedua, it's okay to keep praying. Dan yang ketiga, when God say no, move on. Don't quit until God say no. Jadi 3 hal ini mau kita sama-sama untuk terapkan juga dalam kehidupan doa kita. Buat teman-teman yang lagi bergumul dalam suatu hal, di dalam doa, doakanlah itu terus-menerus. Tapi biarlah bukan kehendak teman-teman yang terjadi, namun kehendak Tuhan yang terjadi. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang sudah menguatkan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Biarlah kami mau terus untuk teman-teman yang sedang bergumul dalam doa, biarlah kami memiliki perseverance, Tuhan, ketekunan, supaya kami dapat tetap berdoa, tetap menantikan jawaban doa ini, Tuhan. Namun kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur, Tuhan, dan kami juga tidak memaksakan kehendak kami, namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan, dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap dari orang yang mendengar firman ini, supaya mereka juga dapat menerapkan apa yang Engkau sudah ajarkan, Tuhan, dalam ketekunan dalam kehidupan doa. Dan kami percaya bahwa melalui hal ini semakin banyak jiwa, Tuhan, dikuatkan kembali untuk terus berdoa kepada-Mu, Tuhan, untuk meminta dengan ucapan syukur. Terus menerus mereka tidak bosan-bosannya, Tuhan, untuk berdoa kepada-Mu, karena Engkau merindukan orang-orang yang suka berdoa, Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang akan terus terbungkus, Tuhan, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Namun bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam ucap syukur. Teman-teman juga, kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita menerima, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini. Sayang Maranatha. Biarlah Engkau jadi berkat dimanapun Engkau berada, dan terus dipakai Tuhan menjadi dampak dan terang dimanapun Engkau berada. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap setia dalam doa. Just keep praying. And God bless you. See you next week.